Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone. Sudah tahukah bosku bahwa penempatan pagar pembatas atau concrete barrier yang berada di inner maupun outer lane service route itu sama seperti dengan sirkuit lainnya, dengan menggunakan konsep di mana dibuatkan pintu menjadi salah satu akses mobilisasi sehingga tidak terlihat menyambung atau lurus atau berada persis di tengah semua ya. Jadi di sini saya contohkan di sirkuit Sepang yang terlihat untuk concrete barriernya tidak menggunakan beton ya, namun sudah standar FIA di sini ya, dengan menggunakan plat baja di bagian area bagian yang tidak digunakan beton ya, terlihat di situ. Namun terlihat di sini di bagian sirkuit Mandalika menggunakan beton menjadi penyangga, jadi tidak menggunakan sistem tanam seperti halnya di Sepang Malaysia tersebut bosku. Jadi begini bosku ya, sederhananya saja ya yang kita akan sampaikan bahwa penempatan concrete barrier di sirkuit Mandalika merupakan teknologi baru yang harus diterapkan di bagian pembangunan sirkuit baru yang bakal menjadi salah satu tuan rumah untuk event MotoGP maupun F1 ya. Jadi standarnya seperti ini yang baru ya dari FIA, di mana memang pagar pembatas ini atau concrete barrier sudah bersertifikat ya dari Jerman ya, yang dibeli dari Jerman dan memang strukturnya seperti ini. Jadi tidak sembarang bosku ya untuk penempatan concrete barrier ini, sesuai dengan standar dan sesuai dengan desain yang telah ditetapkan oleh penyelenggara event MotoGP yaitu Dorna dan FIM ya. Ya seperti itu bosku ya untuk penjelasan penempatan concrete barrier yang dikatakan bahwa kenapa tidak rapi dan sebagainya ya, karena memang standarnya seperti itu bosku ya, standar yang telah ditetapkan, serta memang setiap sirkuit mempunyai landscape atau layout yang berbeda jenisnya ya, atau bentuknya berbeda. Oke bosku, kita lanjutkan dan tepat sekali kita berada persis di inner lane service route dari tikungan ke-10, dan kali ini kita akan mengelilingi bosku ya untuk bagian inner lane service route, dan kita akan memantau di mana posisi yang belum dipasangkan untuk jaring concrete barriernya ya. Jadi kita akan pantau bersama sekaligus kita akan mengulas ya beberapa hal tentang penempatan ban atau kita sebut tarier bearer ya, tarier bearer kalau tidak salah untuk sebutan untuk penempatan ban di posisinya mana ya, untuk penyangga safety nanti ketika terjadi eksiden, jadi tabrakan yang keras sehingga mampu diminimalisir ya untuk cedera para pembalap atau rider ya. Jadi di sini juga di bagian area inner lane service route dari trek ke-11 masih belum terpasang ya, sebagian yang sudah terpasang, dan untuk bagian area di tikungan ke-12 juga sama seperti halnya di tikungan ke-10 tadi sampai dengan tikungan 11 masih belum terpasang untuk jaringnya ya. Untuk penempatan concrete barrier ya, seperti yang saya jelaskan tadi bosku, memang di sini sistemnya semua yang dipasang ya, baik untuk sistem drainase, gravel, semua hal ya, itu sudah standarnya ya yang telah ditetapkan. Jadi tidak perlu beper bosku ya, tidak perlu beper. Untuk melihat struktur pembangunan sirkuit yang berstandar internasional yang bakal menyelenggarakan event MotoGP maupun WSBK baik untuk F1 itu sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yang diterapkan di sirkuit Mandalika. Tentunya ini bosku menjadi sebuah angin segar buat kita ya, bagaimana pembangunan sirkuit Mandalika sudah hampir mencapai 96% pengerjaan badan lintasan. Ada hal yang menarik juga ya, memang begitu banyak juga netizen ya yang terus berjuang ya untuk memantau perkembangan sirkuit Mandalika, juga tidak sedikit yang mencemooh ya karena mereka menganggap bahwa sirkuit Mandalika ini bukan sirkuit yang
mempunyai fasilitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ya, baik untuk tribun, katanya tidak ada tribun penontonnya ya. Kenapa tidak ada tribun penontonnya bosku katanya ya? Karena memang konsepnya berbeda ya, konsep pembangunan dan sistem yang diterapkan di sini juga berbeda ya. Jadi untuk bagian area lintasan sirkuit Mandalika menggunakan sistem konvensional untuk pembangunan lintasannya. Jadi begini bosku ya, untuk memahami konsep street circuit yang diterapkan di sirkuit Mandalika untuk semua lintasannya ya. Jadi lintasan di sini menggunakan safety yang sudah standar seperti sirkuit konvensional lainnya yang diterapkan untuk area gravel, area curb di sini terus dikerjakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan seperti sirkuit lainnya. Tidak seperti dengan sirkuit jalan raya yang lainnya ya, tidak mempunyai area gravel, tidak mempunyai area run off, tidak mempunyai area curb ya. Jadi konvensional diterapkan untuk bagian lintasan, sedangkan sistem pengelolaan menggunakan sistem street circuit atau sirkuit jalan raya. Memang pro kontra ya para netizen, kenapa tidak membangun sirkuit konvensional atau seperti sirkuit yang lainnya ya, yang mempunyai gedung, venue ya, tribun yang permanen, tidak seperti di sirkuit Mandalika. Memang akan selalu menarik untuk kita bahas sirkuit yang masih dalam pembangunan ya. Tentunya para bosku ya, dari Sabang sampai Merauke merupakan salah satu perhatiannya atau keinginannya ya, seperti apa bentuk sirkuit yang memang merasa kita memiliki ya. Dan memang konsep dasar yang ditawarkan oleh pihak ITDC adalah street circuit. Kenapa seperti itu bosku ya? Kenapa tidak dibangun konvensional aja permanen ya, modelnya seperti sirkuit-sirkuit lainnya ya. Kalau tidak ada event kan seperti bangunan mangkrak rupanya ya, bangunan tidak ada penghuni. Dan itulah alasannya bosku ya. Jadi karena itu alasannya kenapa sirkuit Mandalika digunakan sistem street circuit atau sirkuit jalan raya. Untuk mempertahankan sebuah keindahan kawasan destinasi pariwisata, tentunya konsep street circuit merupakan konsep yang tepat menurut saya bosku, karena memang tidak merubah kondisi alam secara keseluruhan atau dramatis ya. Jadi tidak ada bangunan-bangunan yang mangkrak ketika tidak ada event ya. Jadi diminimalisir untuk bagian bangunan-bangunan yang tidak ditempati, seperti halnya tribun ya. Tribun kalau tidak ada event ya sepi bosku ya. Jadi seperti gedung yang mangkrak ya, banyak hantunya ya. Jadi seperti itulah bosku ya. Kenapa sistemnya digunakan street circuit dan penempatan untuk tribun penonton itu dengan portable, yaitu alasannya supaya kawasan KEK Mandalika ini terus masih bisa dipertahankan untuk kealamiannya ya. Jadi tidak merubah secara mutlak bagian kawasan ini menjadi gedung ya, gedung yang kokoh maupun yang kaku ya. Jadi begitulah bosku ya. Jadi semoga para bosku memahami apa yang saya sampaikan atau yang kita ulas ya. Silahkan diskusi saja, boleh berargumentasi sebebasnya bosku ya. Namun ya gunakan bahasa-bahasa yang lebih cerdas, berpendidikan. Boleh dikritisi? Ya boleh bosku. Siapa bilang tidak boleh kritisi? Kalau Anda kritisi berarti Anda bagian dari orang yang sangat mencintai sirkuit Mandalika. Tapi ada hal yang menganggap dirinya mengkritisi, ternyata dia itu lagi nyinyir bosku ya. Ada-ada aja saja netizen ini ya. Kali ini kita berada di area zona tengah yang terus akan dilakukan pengerjaan untuk pembuatan badan jalan, dan informasi yang saya ulas kemarin juga akan segera dilakukan untuk pembebasan lahan di area zona tengah, karena pihak BPN Badan Pertanahan Nasional, Gubernur NTB, Polri, TNI, TDC datang kemarin untuk mengawal proses pengecekan luas lahan yang akan segera dilakukan pembebasan lahannya bosku ya. Dan terima kasih para bosku yang sudah stay tune di channel ini, yang mendengar saya bercuap-cuap di pagi hari ini. Semoga para bosku dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan segala aktivitasnya di hari ini ya, dapat happy selalu ya. Saya Edi Sindoro, salam persahabatan dari anak Lombok Matur Tampiasi. Saya undur diri, bilahil sabil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.